Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim, idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Marifatullah, tentunya dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Tidak luput dari alam syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah. Alhamdulillah, para jemaah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita pelajari tajalli 7 batin Allah dalam Kitabul Wa'di, ketetapan Allah pada dirinya, yaitu bagaimana dia menetapkan 7 sikap dalam dirinya kepada diri kita, yang mana keakuan ini menjadi salbiyah yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Kalaulah keakuannya berwujud dan bermaujud, itu adalah keakuan ketunggalan dirinya sendiri. Terjemah ini terkemas di dalam lam yalid walam yulad yang pernah kita pelajari, yang mana dikala pemahaman yang telah saya sampaikan, peristiwa 2 alif hayat pada kasroh i dan domah pada u, alif kasroh domah atas u, menandakan sir rahasia yang mana sudah bertajali pada hayat dan maujudnya nanti, seperti kita mengimani keadaan diri kita pada masa sekarang ini. Yang kita imani adalah hakikat Allah berwujud bernama diri. Inilah yang dikatakan sifat satunya Allah. Sebuah wahid akan bertajalli pada sifat dan bersifat pada ahad, bukan artinya terjadi penciptaan, tetapi dia bertajalli pada dirinya sendiri. Ditegaskannya pada 2 kodrat yang ada hayat dan sir, yang mana jadi ayat adalah zahiru Rabbi. Inilah zahir yang akan benar-benar menuju sifat ketuhanan dan batinul abdi, dan ini adalah sir yang asal muasal umat itu jadi. Ini sudah tentu kita jelas pada rahasia-rahasia hijahiyah yang kita telah kupas tuntas dalam hukum hijahiyah. Bukan lagi kita berkalam menurut sendi makrifat,
tetapi kita sudah bertadabur ke wujudnya hijaiyah atau huruf Al-Quran. Memang tidak semudah itu mendapatkan kajian ini, meskipun ini adalah suatu sir yang sangat usir, yang sangat tinggi, rahasia di atas rahasia. Tetapi ketinggian ini bukan berlaku bagi kesusahan bagi umat, tetapi kelalaian yang merasa dirinya rendah. Bukan karena kaji yang tinggi, karena kelalaian ini membuat dia lemah. Kita lemah karena kita lalai, bukan kaji yang sangat tinggi. Tetapi bahagialah kita kalau kajian Tuhan kita ini memang sangat tinggi, tidak tercapai oleh akal dan nafsu, melainkan sami'na wa ta'na pada akal dan nafsu kita kepada wujud kaji ini. Jelas sudah dalam sifat alif kasroh di atas domah u, maka jelaslah mana yang tajalli lam jalalah pada walam yulad, ya alif kasroh u, dan dal menyatakan tajalli pada. Tajalli di mana? Sudah ada lam jalalah dituliskan sebagai harfiah di atas huruf dal yulad. Itu menandakan alam tajallinya sukunnya adalah sukun batin di dalam sir. Jadi ada wujud di dalam batin, itulah sir. Nah, maka dikatakan wujud Allah dalam batin. Nah, ini yang dikatakan segitiga yang ada di dalam diri kita, yaitu lam jalalah. Itulah tali jantung kita. Ya, tali jantung kita lam jalalah inilah yang menandakan wujud alifnya. Wujud alif di atas lam jalalah itu berdirilah satu hayat dinamakan sir di dalam batin. Itu dikatakan wujud dalam batin. Tetapi hayat adalah sebuah maujud. Inilah dikatakan lam yalid, lam sukun, ya maqam alif kasrah i hayat, dal diperjalankan. Allah sudah perjalankan makom hayatnya, yalidnya pada diri kita. Allah sudah tajalikan, dal itu tajalinya, ya, ditajalikan berupa alam. Dal itu af'al, makanya di atas dal ada sukun juga, itu menandakan af'al, perjalanan. Jadi jelas sudah dua sukun tadi, ya, ini telah nyata bagi kita maujudnya dua alif tadi. Luar biasa ya Allah ya Karim. Alhamdulillah, petunjukmu mulia sekali ya Allah. Kalaulah tidak ada kita memahami hakikat ketuhanan wahid tunggal ini, bagaimana ada ahad kalau wahid tidak ada? Dari mana datangnya ahad ini kalau tidak dari wujud yang bersifat ahad disebut wahid? Ini tingkat pencarian, bukan tingkat pencarian amaliyah lagi, bukan pencarian hakikat, tapi pencarian sudah berupa tajalli sirullah, yaitu perjalanan kerahasiaan wujudnya Tuhan tunggal wahid illah. Dengan demikian pelan-pelan kita sudah merasa kehilangan keakuan kita, kehilangan keakuan kita pada diri kita setelah dijelaskan oleh Allah kepemilikan dan kekuasaan serta kekuatannya yang bertajalli ke diri kita, membuat kita hilang penguasaan. Akhirnya kita dikuasai ki sultanil azim wazil manil khadim,
Allah rajai, Allah kuasai semuanya. Rabbinas. Tapi hanya pengakuan, kalau tidak al-maliknas. Bagaimana Allah ini didirikan batinnya sendiri menjadi wujud. Barulah timbul suatu maujud. Untuk itu para hadirin dan jamaah kaum muslimin dan muslimat, mencapai hakikat bertuhan itu butuh kebenaran tajalli ilmunya. Jangan hanya kita menerima kalam dari seseorang yang bersurban, seseorang yang berpakaian diikat kepala, yang seseorang memakai peci, yang seseorang berdalil-dalil, tapi tidak memacukan, tidak memperlihatkan dia mentadabur dalil ayat menjadi dalilnya Allah. Lebur ayat pada kauli, lebur kauli pada munajat tajalli, munajat dalam marifat menuju kauni. Ini kalau tidak bisa diperjalankan, maka jatuhlah amalan. Untuk itu kita harus bisa memilih guru yang tepat. Guru yang tepat itu adalah guru yang hak. Guru yang hak itu adalah guru yang wujudnya Allah. Ana al-haqqullah. Kalau dirinya memang diri al-haq bagi Allah, itu baru guru. Tapi kalau hanya kita menggembar-gembur kebesaran dan kehebatan dan kebesaran Allah, memuji-muji, mengagung-agungkan kebesaran Allah, ingat, ini deal, ini agama, ini disebut dalam Al-Quran din. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Din, dal alif nun, dal tajalli memperjalankan tajalli. Alif adalah wujud sirnya Tuhan, nun adalah hayatnya. Bagaimana memperjalankan tajalli hayatnya Allah dengan sirnya Allah, seperti yang dikaji dalam sir al-ikhlas. Dal alif nun, alif sir, yang nun adalah hayat. Nah, bagaimana ini bisa bertajalli menjadi sebuah wujud yang mawujud? Ini yang penting. Kalau hanya kita berbicara tapi kita tidak bisa memperjalankan, ini adalah, kalau istilah kita orang Sumatera, ayam tidur di atas padi mati kelaparan. Sudah berumah Tuhan dalam diri baru kehilangan Tuhan. Inilah yang harus kita perhatikan. Menghidupkan mata hati, mata batin untuk melirik kembali keberadaan diri. Itu adalah suatu yang wajib. Itu adalah suatu kewajiban yang wajib, yaitu kembalilah kepada fitrah yang sebenarnya. Mengembalikan kehidupan kepada yang hidup dan hidup kepada yang menghidupkan. Itu adalah suatu kewajiban yang wajib. Hayat hayun qayyum, berdiri dalam satu tarekat, akulah aku adalah aku. Inilah yang dikatakan dua alif diperjalankan antara wahid dengan ahad di dalam sir al-ikhlas. Ternyata kita mengkaji tentang Tuhan tanpa kita sadari kita telah membedah diri kita. Tapi kalau kaji di bedah diri, tidak akan pernah kita tanpa disadari membedah Tuhan. Tidak mungkin. Tapi membedah
kajian tentang Tuhan, ternyata kita sudah membedah diri. Pada hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, sangat luar biasa Allah dalam mendesain tentang dirinya. Bagaimana dia dalam satu kodrat dua jiwa, bagaimana dia menghidupkan dua jiwa dalam satu kodrat, jiwa hayat dan jiwa sir dirinya. Bagaimana dia menciptakan dirinya yang hidup, yang kekal. Kalaupun mati, al-maut, wow di atasnya sukun, itu adalah kepergiannya, bukan hilang nyawa, tapi kepergiannya. Karena nyawa kita adalah nafas, naf adalah batin, sesungguhnya itulah naf diri. Nah, aku fa'abatin, kepergiannya terungkap dalam lam yalid walam yulad. Dua alif ini yang kasrah i dengan doma'u, sir dengan hayat, yang ada pada kulhu Allahu ahad menjadi wahid, dan somat kehendak, kasrahnya hayat i. Kalau hayat alifnya i, maka a dan i menyatakan keakuan kodratnya yang tidak i hayat hidup, bukan kena beranak ada yang memperanakan atau melahirkan suatu wujud, itu tidak ada. Dan tidak ada juga yang memperanakan atau ditempatkan di tempat yang bisa beranak, atau ibarat telur ayam dieramkan, tidak. Kedua-dua kodrat dari alif ini adalah jauhar, sifatnya sudah ada, bukan diciptakan. Kodrat ini adalah jauhar basita, yang mana nanti akan terlihat dalam wujud ahyan kerajiahnya, dan satu akan hidup sebagai ahyan sabita. Ini kalau kita sudah melirik kepada hakikat. Tapi saat ini kita belum bisa melirik kepada hakikat, karena belum melangkah dari lam yalid walam yulad menuju walam yakul lahu nadli. Alhamdulillah kita pelan-pelan belajar. Insya Allah kita akan bisa selalu dalam bimbingan Allah. Karena tidak ada yang bisa dipelajari tentang Tuhan kecuali dirimu lah yang menjadi kitab. Kitabullah, kitabnya Allah, yang bagaimana kita bisa mendapatkan ketuhanan dari membedah kitab Allah, yaitu diri. Insya Allah ikuti terus perjalanan YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang sudah paham, alhamdulillah, ganti-ganti saya mengingatkan. Tapi yang belum paham, bersegeralah, dapatkanlah kamu wujud Tuhanmu yang sebenarnya pada hakikat di dirimu. Tidak indah beragama tanpa bertuhan. Tidak pantas menjadi seorang bapak tak bertuhan, seorang ibu tak bertuhan. Maka jangan lagi kita keluar dari alam diri kita untuk pengkajian Tuhan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ke dalam, jangan singgung iman. Iman ini, iman itu, imanmu benarkan, imanmu perbaiki. Apa imanmu? Imanmu adalah Allah, Tuhan yang belum kau sembah. Allah memang Tuhan,
Tetapi belum tentu Tuhanmu, karena sampai sekarang belum juga bisa menyembah, hanya meminta tanpa menyembah. Allah suka orang meminta kepadanya, tapi Allah tidak suka kepada orang yang hanya bisanya meminta tetapi tidak menyembah. Allah jangan diagung-agungkan seperti dewa, tapi muliakanlah melalui dirimu. Allah bukan dewa yang suatu saat apabila kamu butuh kamu meminta, dan setelah dapat kamu lupakan. Tapi ingat, yang bergerak semua sifat-sifatnya di dirimu sebagai keinsanannya, tapi bukan berarti kamu menjadi insan yang berdiri sendiri. Inilah kesadaran tauhid yang harus kita pelihara. Kita mengkaji yang kita kaji kita. Jangan kita merasa mengkaji Tuhan. Tuhan gak bisa dikaji, tapi bisa dikukuhkan sebagai wujud yang disembah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan pelan-pelan sambil kita berjuang, bermujahadah, memperjuangkan diri bermujahadah kepada Allah, tentunya tidak luput dengan bekerja keras dan berjuang. Maka Al-Quran menyuruh kita di Insyikok ayat 6 supaya kita lebih bekerja keras untuk mencari, dan pasti engkau temui, insyaAllah. Begitu juga Ankabut 69 sudah mengatakan wala zina jahadu finnallahadiyahum subulan. Benar-benar kita bersungguh-sungguhlah mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan, kata Allah, insyaAllah. Baik, suatu saat jangan lihat apa yang kamu pernah berikan kepada Allah, tapi ingatlah yang akan kamu terima. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang wawasan dan ilmu yang kita selalu berbagi bersama YouTube Buya Pasaman Timur. Bagi jemaah yang ingin memperdalam wawasan dan mendapatkan bimbingan, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar YouTube Buya Pasaman Timur. Tapi tentunya dengan niat yang tulus, niat yang baik dan tulus, dan ikuti adab-adab dan ketentuan di dalam belajar berjamaah di dalam grup. Semua terbuka dan transparan, tidak ada tertutup. Kenapa? Karena rahasia Allah itu nyata seperti kamu melihat dirimu sendiri. Maka semuanya kenyataan. Hanya orang fasiklah yang menyembunyikan kebenaran Allah, sementara kebenaran Allah itu dirimu yang terlihat. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.